Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Saat ini kita kembali bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Rabu 27 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa di sorga atas segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang kami terima. Dengan saat ini kami masih dalam keadaan sehat. Terlebih Bapa telah berikan kepada kami satu hari yang baru. Kami berharap Tuhan memberkati kami, Tuhan menyertai kami dalam setiap aktivitas kami. Semoga beraktivitas kami ini terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu. Untuk itu mampukanlah kami Bapa mengerti firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 7. Keluaran pasal 24 ayat 7, demikian pembacaan firman Tuhan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Sekali lagi saya bacakan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita di mana saat Musa membawa hukum Taurat yang telah diberikan Tuhan kepada dia di Gunung Sinai, dia kembali ke bangsa Israel, dan setelah kembali ke bangsa Israel, mereka membuat sebuah upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sudah mengerti bagaimana apa itu pengikatan perjanjian itu. Artinya ketika bangsa Israel hidup sesuai dengan hukum Taurat, mempedomani hukum Taurat, tentu Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan juga akan menuruti janjinya, yaitu memberikan berkah yang melimpah, termasuk juga kebahagiaan bagi bangsa itu. Itu yang kita lihat di dalam nats ini. Tetapi kita kembali dulu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengingat bagaimana bangsa itu tidak bertahan akan janji itu. Kita tahu bahkan mereka tidak lagi bahkan mereka menduakan Tuhan. Mereka tidak lebih percaya kepada ilah-ilah lain. Mereka tidak lagi berpegang kepada komitmen mereka yang mengatakan ketika mereka mau mempercayai dan melaksanakan, bahkan mau mendengar firman Tuhan, itu hanya sementara. Yang kenyataannya kita tahu bahwa mereka tidak lagi ingat akan perjanjian itu, Tetapi pada saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat bagaimana Tuhan tetap juga mengasihi bangsa Israel. Bahkan ketika bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, bahkan ketika bangsa Israel tidak percaya lagi kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Bahkan hadiah terbesar Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel, yaitu melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Mesias penolong bagi kita. Maka untuk itu yang kita lihat dari nats ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana komitmen bangsa Israel di awalnya. Bagaimana komitmen itu yang mereka katakan, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Komitmen itu sejatinya pada saat ini diingatkan kepada kita bahwa bangsa Israel pernah berjanji
Bangsa Israel pernah mengatakan itu, berkomitmen akan setia mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Dan itu yang menjadi pegangan bagi kita. Saat ini kita diingatkan sebagai umat Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus memegang komitmen itu dan bahkan hidup di dalamnya, bahkan harus menunjukkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bahkan harus mampu berkata seperti bangsa Israel, segala firman Tuhan akan kami laksanakan, akan kami lakukan, dan akan kami dengarkan. Itu yang diinginkan oleh nas ini kepada kita. Barangkali Bapak Ibu Saudara-saudari, janji Tuhan juga kita diingatkan. Ahlu ubani na tumangihon hatani debata dohok no peopsa cucuk kita bikin di epistel. Bunga saya di jahahon epistel saya kabigi di ujungnay di dok parageda. Mertua mahalak na tumangihon hatani debata jala no peopsa. Mertua mahalak na tumangihon hatani debata jala no peopsa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya. Yang berbahagia itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya. Berarti janji yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang mau mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya, perintahnya adalah kebahagiaan. Tentu kebahagiaan itu menjadi impian semua umat manusia. Itu menjadi impian semua umat manusia, dan itu yang menjadi tujuan utama kita ketika kita sibuk bekerja, ketika kita berbisnis, ketika kita rajin beribadah. Kebahagiaan, kita menginginkan kebahagiaan itu kita gapai di dalam hidup kita. Ternyata syaratnya adalah mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berkomitmen seperti bangsa Israel. Di dalam nas ini dikatakan segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Artinya komitmen itu kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Asa mertua kita, asa berbahagia kita, pasahatun di batama kebahagiaan ini ido tuak kana ono manangihon dohok mangulehon hatanya lepata atau taulehon may amang dohok tamunang di perdalanan di nguluta sehingga nobari asa tunjupak kita akan nasinakapan, tunjupak kita perbuin yang kena tahulah, tunjupak kita akan alus ni tanyanta nata pasahat Tuhani taulehon may di bagasan haporseal natibana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman-Mu serta melaksanakannya di dalam kehidupannya. Dan itu yang menjadi komitmen bagi kami untuk saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk berkomitmen bahwa kami sebagai pengikut Tuhan akan selalu bersedia mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah semua orang percaya kepada-Mu, berkatilah setiap kegiatan, aktivitas kami dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami, hapuskan kami dari segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima segala berkat-Mu. Terpuji, termulialah nama sekarang sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.